pada masa kita saat ini yang wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi afwan Buya, sebelum kita bicara, saya berkeinginan nanti kita yang ada di grup kepengajian ini mungkin akan kita buatkan satu grup khusus, itu Buya bisa membina, bisa mengevaluasi teman-teman yang murid-muridnya melalui fasilitas virtual, dan itu sangat menarik, dan menurut saya kita pun juga sepatutnya bisa mengambil peran juga dalam masalah ini. Dan untuk teknisnya mungkin nanti mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa bahas dengan Buya Rozi dan juga insya Allah dengan Habib Ges. Nanti kita bisa bahas bersama tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan ini. Tapi saya melihat itu adalah sesuatu yang sangat positif dan sangat-sangat menjaga bagi para murid-muridnya. Namun kita sebagai murid daripada Buya Rozi dan juga yang meyakini bahwa jalan kita adalah jalan yang benar, yang ilmiah, yang sesuai dengan tuntunan para ulama, yang bersanad, seharusnya kita lebih patut untuk melakukan hal yang demikian. Nah, ini sebagai mukadimah dari saya, karena saya baru dapat idenya atau dapat inspirasinya baru minggu ini. Mudah-mudahan nanti saya ada waktu bicara khusus dengan Buya Rozi. Dan ini sebagai informasi juga bagi teman-teman. Jadi kalau sudah bisa direkam nanti, atau bisa juga teman-teman kirimkan ke nomor saya, nomor WA-nya masing-masing, nanti kita buatkan grupnya. Yang pertama, dan selanjutnya mari kita dengarkan kajian kita, lanjutan mengaji kitab Aqidatul Awam bersama Buya Rozi Hashim. Kepada dia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Abda'u kama bada'a Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Bismillahirrahmanirrahim. Birrahimi daimil ihsani. Alhamdulillahil qa'imil awwal al-akhir al-baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghairi mubtadi'. Baik teman-teman semua, sahabat yang dimuliakan Allah, terutama Buya Kopri, ya, alimun mutawadhi'. Seharusnya beliau ini buka kajian sendiri, ya, tapi malah mau menjadi fasilitator, dan ini sangat ajib sekali karena man dalla ala khairin kafa'ilihi. Jarang-jarang yang mau terjun ke lapangan seperti ini. Semoga Allah memberkahi Buya Kopri dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Begitu juga Masjid Al-Hidayah, urusnya dan teman-temannya.
Baik teman-teman semua, terakhir kita di bait yang mana Buya Kapri? Ani lupa. Sebentar Bu ya. Allahu mujudun qadimun baqin mukhalifun lil khalqi bil itlaq. Itu ya. Bantu sama kawan-kawan yang ini. Ya, saya rasa di situ terakhir ya. Baik, ulang pun tidak masalah ya. Baik. Ya, kita ulang juga sedikit. Tapi sebelum kita melanjutkan, mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian kepada silsilah kita kepada Imam Said Ahmad Al-Marzuqi. Lahum Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Ya, sebelumnya kita berhenti di satu bait. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Sebenarnya inti dari belajar akidah itu ada di kalimat mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah berbeda terhadap makhluknya secara mutlak. Maka berbeda di sini, jika makhluk itu adalah benda, jisim, Allah berarti bukan jisim. Kalau jisim, kadang disebut juga jirm, ya, jirmun. Jirmun itu salah satu sebutan terhadap jisim yang bertahayyuz. Apa arti tahayyuz? Bertempat. Maka apabila Allah bukanlah jirm, benda, jisim, ya, maka Allah berbeda dengan sifatnya benda. Apa itu? Ghairu mutahayyizin. Tidak bertempat. Tidak membutuhkan tempat. Ya. Begitu juga Allah bukan arad. Laisa bi'aradin. Apa artinya? Allah bukanlah suatu kondisi atau suatu karakter, suatu sifat yang bergantung kepada zat yang lain. Karena arad itu yaqumu bi ghairihi. Dia ada karena yang lain ada. Contohnya kita sebut cantik, gagah gitu. Cantik dan gagah tidak terpisah dari wajah. Nah, maka cantik dan gagah itu adalah arad atau sifat dari wajah. Wajah itu adalah jirimnya. Nah, maka ketika disebut Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Suci dari sifat-sifat kondisional tersebut, ya. Ini yang disebut mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah Maha berbeda terhadap makhluk secara mutlak, baik sifatnya, baik zatnya, apalagi fiilnya, ya, semuanya, ya. Wa qa'imun ghaniyun. Nah, kita masuk sekarang ke hikmah berikut. Qa'imun ghaniyun. Apa arti qa'im? Nah, qa'im ini ringkasan dari apa yang kita hafalkan dari sifat 20, qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Apa arti qiyamuhu binafsihi? Ini terjemahannya tidak tepat lagi kalau digunakan berdiri sendiri. Nah, ini kalau tidak paham bahasa Indonesia dengan baik, bahasa Melayu dengan baik, maka terjemahan berdiri sendiri menjadi masalah. Jadi qiyamuhu binafsihi bisa diartikan yang maha mandiri, yang maha tidak membutuhkan yang lain, yang maha mutlak kemampuannya. Nah, maka disebutlah qa'imun ghaniyun. Nah, kalimat ghani dalam bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia yang sering menerjemahkan ghani itu kaya.
Sedangkan ghani dalam bahasa Arab artinya alladzi la yahtaj ila ghairi. Orang yang tidak membutuhkan selainnya. Ini disebut dengan ghani. Adapun kaya dalam bahasa Indonesia di konglomerat biasa disebut athari, ya. Qaimun ghani. Jadi ketika kita masuk, nah ini dua sifat ini penting sekali, mukhalifun lil khalqi atau mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Dan yang kedua, Allah mampu dengan zatnya sendiri tanpa butuh bantuan yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala jika kita sebut istawa 'alal 'arsy, bersemayam di atas arsy. Tidak ada akidah Ahlussunnah baik Asy'ariyah, Maturidiyah ataupun Thahawi menolak sifat istiwa. Allah istawa. Istawa seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari para ulama tabi'in dan atba'ut tabi'in, istawa ay ala. Istawa ay ala. Ya, dan memang begitu, istawa artinya ala. Istawa artinya ala, ulu. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah Asy'ariyah, Maturidiyah, Thahawiyah menolak sifat ulu. Allah Maha Tinggi. Tapi perlu dilihat, Imam Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah ketika sampai pada beberapa penjelasan tentang sifat Allah, sampailah dalam bab istiwa. Ya. Apa kata beliau? Wa annahu mustawin 'ala 'arsyihi, bahwasannya ia beristiwa, mustawin 'ala 'arsyihi. Bagaimana bila kaif? Tanpa kaif. Apa arti kaif? Ini yang sering dilupakan oleh orang. Dikira kita pengikut Imam Asy'ariyah menolak istiwa itu buhtanun azim, itu kebohongan atau kejahilan. Cuma dua aja, immal buhtan, immal jahal, ya, berbohong atas nama Ahlussunnah Asy'ariyah atau al-jahlu bihim, tidak ada mereka. Imam Asy'ari, jadi tidak ada perbedaan Asy'ariyah dengan Asy'ari seperti yang dibuat image-nya oleh beberapa kelompok yang mereka ingin mencuri sosok Imam Asy'ari karena sudah keburu masyhur, ya, sebagai Imam Ahlus Sunnah. Maka mereka ingin membuat isu untuk membingungkan orang awam yang seharusnya orang awam nggak perlu memikirkan ini. Orang awam cukup beribadah, berakidah yang basic sudah cukup. Ini ittifaq. Imam Subki, Imam Ibnu Jahbal, lalu secara teologis berbeda dengan Ibnu Taimiyah secara perdebatan. Mereka sepakat untuk tidak membuka kajian-kajian persoalan teologis ini kepada awam, khalayak umum, karena bikin bingung. Tapi karena sekarang mereka telah membukanya secara terbuka dan menyalahi manhaj imamnya sendiri, Ibnu Taimiyah, maka terpaksalah kami yang tadinya cuma membahas secara tertutup, terbatas kepada para tulab, para santri-santri yang serius belajar ilmu akidah dan kalam, ya sekarang kita terpaksa juga buka Zoom-nya, ya, kajian di sosmed dan lain sebagainya. Jadi aslinya kami tidak mau sebenarnya membahas bab-bab yang berat ini untuk jamaah awam. Namun karena racun itu telah ditebar, kita butuh penawar. Kami hanya berusaha untuk memberikan penawar. Kalau tidak bisa disembuhkan, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semua, Imam Asy'ari ini mereka kemudian memotong di tengah jalan, ya. Ketika Imam Asy'ari mengatakan mustawin 'ala 'arsyihi bila kaif, dikira Asy'ariyah menolak istawa. Tidak. Justru yang bila kaif itu kata kuncinya. Dan mereka tidak paham apa bila kaif. Apa arti bila kaif? Al-kaif itu adalah al-alah, ya, alat, ya, atau sifat yang ada pada sifat jisim. Misalnya, kalau saya istawa di atas kursi saya, maka istawa saya ada kaifnya, yaitu saya ada di atasnya, lebih besar darinya. Itu kaif dalam bahasa Arab. Nah, adapun kaif ketika disebut kepada Allah
Maka diperinci oleh Imam Asy'ari bi ghairi mumasah wala istiqrar. Jadi beliau mengatakan dalam kitab Al-Ibanah tanpa ada mumasah. Coba teman-teman kalau duduk, istiwa itu secara harfiah artinya duduk. Secara harfiah duduk. Nah, dihaluskan oleh para ulama dengan sebutan bersemayam. Nah, kalau kita duduk, apa yang terjadi? Karena Allah istawa, maha suci dari keserupaan dengan makhluk yang jika duduk ada persentuhan dua zat. Zat yang duduk dan zat yang diduduki. Maka Imam Asy'ari memangkas itu dan mengatakan bila kaif, tanpa kaif, wala bighairi mumasah, tanpa persentuhan, wala istiqrar, bukan pula menempel duduk seperti manusia. Nah, ini tidak dieksplor karena emang mohon maaf, mereka hanya ingin memakai teks-teks Imam Asy'ari, kitab Al-Ibanah untuk hawa nafsunya mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Nah, kita tidak usah mencari kebenaran karena al-haq hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, inilah makna qaimun ghani. Jadi jika disebut Allah al-'arsy istawa, Allah istawa al-'arsy, bila kaif artinya bi ghairi hajatin ilaihi. Allah enggak butuh arsy. Wal 'arsyu muhtajun ilaihi. Justru sebaliknya arsy-lah yang butuh Allah. Nah, dan perlu dipertegaskan teman-teman semua, qiyamuhu bi nafsihi itu adalah salah satunya menafikan kebutuhan Allah kepada tempat. Nah, ada tasawur yang salah, deskripsi yang salah besar dari kawan-kawan kita yang meyakini bahwa arsy itu tempat Allah berada, atau bahkan mereka menurunkan derajatnya bahwa Allah di langit. Nauzubillah, ya ta'alallahu an zalika 'uluwan kabira. Ya Allah Maha Suci dari itu, sebagaimana Imam Asy'ari dalam Al-Ibanah menolak itu. Imam Asy'ari menolak itu. Nah, dan ini yang diwariskan dari gurunya, ya, Imam As-Saji dari Imam Ahmad bin Hanbal, sama persis. Bedanya Imam Ahmad tidak mentafsilkan, Imam Asy'ari karena berhadapan dengan orang-orang yang suka mentafsilkan, maka beliau kemudian mentafsil, merincikan. Itu arti dari tafsil. Nah, kita coba lihat Imam ahli hadis Ibnu Hajar al-Asqalani ketika membahas hadis Isra, karena teman-teman yang meyakini Allah bertempat di arsy, berada di langit, mengatakan apa? Ini hadis Mi'raj, bukti bahwa Allah bertempat di arsy. Loh, apakah ada lafaz di hadis tersebut bahwa Allah sakinun ala arsyihi atau sakinun fis sama? Tidak ada. Nah, lalu arsy itu apa? Itu adalah mahalul fi'il, tempat Allah berfi'il. Apa fi'ilnya? Fi'il artinya perbuatan. Fi'ilnya adalah istiwa. Istiwa itu aktivitas perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam akidah Ahlussunnah, istiwa itu disebut sifatul fi'li. Sedangkan Syekh Ibnu Taimiyah, beliau keliru meletakkannya. Ini yang dikritik oleh Imam Subki. Saya bukan orang yang pertama mengkritisi ini, saya cuma mengurang kritikan itu kembali. Bahwa istiwa bukanlah bizatihi, tapi istiwa bi fi'lihi. Istiwa bi masyiatihi wa iradatihi. Istiwa itu fi'ilnya Allah, bi qudratihi, dengan kudrahnya Allah. Bukan. Coba bagaimana ambigunya Syekh Ibnu Taimiyah ketika istawa al-arsy, udah jelas tuh fi'il, perbuatan, disematkannya zat. Ini yang dikritisi oleh Imam Al-Hafiz Az-Zahabi. Imam Zahabi menolak itu. Imam Zahabi ahli hadis mengatakan, seandainya Ibnu Taimiyah tidak mengatakan istawa dengan zat, pasti dia ahli sunnah mutlak. Pasti mutlak. Ya? Nah, maka teman-teman, lalu di mana anehnya ketika Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Al-Wasithiyahnya mencoba menelan apa yang dia batalkan. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan haram takwil. Bukankah begitu? Ya, haram mentakwil. Lalu kemudian ia mentakwil wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, beberapa ayat menyebutkan itu, terutama dalam surat Al-Hadid, dia bersamamu dimanapun kamu berada.
kalimatnya huwa. Huwa ini jelas zat, dia. Tapi kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan huwa ma'akum, yakni bi'ilmihi, dengan ilmunya. Tapi giran istawa bizatihi. Inilah tanaqud Ibnu Taimiyah. Ya, kerancuan-kerancuan dari Ibnu Taimiyah sendiri. Sedangkan Ahlussunnah ketika membaca wa huwa ma'akum, meskipun huwa itu berarti zatnya, tapi tidak satupun Ahlussunnah mengatakan zat Allah berada di mana-mana. Itu pendapat Jahmiyah. Nah, ini hati-hati sekarang. Ada kesan dari mereka ingin mengatakan Asy'ariyah itu Jahmiyah. Nah, ini tanda nggak mengerti apa definisi dari Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah. Ya. Nanti kita akan jelaskan kelompok ini kelompok apa sebenarnya. Baik. Nah, kelompok Jahmiyah ini pengikut Jaham bin Sofyan, ya, atau Sofwan. Jaham ini dia menolak sifat-sifat Allah dan dia sangat pasrah kepada takdir dan menolak ada usaha. Disebut kelompok Jabariyah. Nah, dalam hal ini dia kemudian menolak sifat-sifat Allah. Menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kelompok yang menolak sifat Allah disebut dengan Jahmiyah. Jahmiyah ini turunannya nanti Qadariyah, kemudian Mu'tazilah. Sekarang mereka mencoba untuk menyamakan Asy'ari dengan Jahmiyah. Asy'ariyah dengan Jahmiyah. Nauzubillah min dzalik, ini tuhman yang sangat luar biasa. Kita berlindung kepada Allah dari terjebak untuk bergosip di situ. Baik, Afwan, mungkin ada yang perlu di mute lagi itu ya. Oke Bu ya. Silakan Bu ya, dihidupin Bu ya. Bu ya belum hidup? Suara Bu ya belum? Suara Bu ya belum masuk Bu ya? Suara Bu ya? Mohon maaf tadi saya mutkan semua. Oke, baik. Syukran. Baik. Wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy. Qadir muridun alimun bi kulli syai'. Sekarang kita masuk ke sifat yang berikut yaitu wahdaniyah. Wahid. Ya. Wahid, apa arti wahid? Yang maha satu. Ya. Apa beda wahid dengan ahad? Beberapa ulama kita menganggapnya muradif, sinonim, tapi dalam ilmu akar, ilmu usuluddin, ilmu tauhid, biasanya ulama kita membedakan antara ahadiyah dengan wahidiyah. Nah, namun dalam hal ini kita samakan sekarang karena jika dia disebutkan di waktu yang berbeda, maka maknanya sama. Ya. Wahidun. Allah itu wahdaniyah. Pertama, wahdaniyah fi zat. Bahwa Allah Maha Esa zatnya. Maksudnya wahdaniyah zatnya apa? Zat saya, tubuh teman-teman semua terdiri dari unsur bermacam-macam. Unsur air, tanah, unsur api, panas, ya. Unsur udara, ya mirip Avatar lah kalau yang suka nonton kartun. Ya. Lalu juga Allah itu Maha Esa pada sifatnya. Nah, jadi tadi zatnya. Jadi zatnya Allah itu tidak terdiri dari struktur-struktur molekul-molekul atau zat berbalut zat. Saya diliputi oleh kulit itu terdiri dari sel berbagai sel-sel terus. Bukan. Allah bukan begitu. Allah tidak terdiri dari sel-sel itu.
Oleh karena itu, ulama kita melarang untuk membayangkan bahwa Allah mempunyai wajah. Betul, inna lillahi wajahan, Allah punya wajah, tapi jangan bayangkan seperti wajah makhluk. Gitu. Allah wahidun wahai. Nah, ini wahid pada zatnya, wahid pada sifatnya, maksudnya tidak ada yang sama sifatnya dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian, nah ini kita jelaskan yang ringkasnya aja, karena kalau yang panjangnya itu di Syarah Sanusi ada penjelasan yang lumayan memakan banyak istilah, ya. Tapi kajian itu yang bagus adalah memudahkan, bukan yang menyulitkan. Nah, wahai, kita lanjut ya, setelah sifat, fi'il, perbuatan, nah sekarang Allah Subhanahu wa taala kita masuk ke sifat hayy. Allah Maha Hidup. Nah, teman-teman semua, kita sekarang masuk sudah dari sifat salbiyah masuk ke sifat ma'ani. Nah, jadi yang tadi kita sebut itu sifat ma'ani, sifat salbiyah. Apa arti salbiyah? Sifat yang menolak sifat yang lain. Jadi kalau disebut itu, maka tertolak yang lain. Disebut qadim, maka tertolaklah awal. Disebut baqa, maka tertolaklah akhir. Disebut mukhalifun atau mukhalafatul lil hawadis, maka kita tolaklah kesamaan Allah dengan makhluk. Disebut qaimun, qiyamuhu bi nafsi, maka tertolaklah Allah memerlukan selain dirinya. Disebut wahidun, maka menolak syarik. Ini yang dikatakan Nabi, kan Allah wala syai'ama. Allah ada, tidak ada satupun bersamanya. Tiada aras, tiada langit, tiada bumi, hanya Dia semata. Ini adalah sifat yang disebut sifat salbiyah. Adapun yang pertama sebelum qadim itu mewujud, disebut sifat nafsiyah, sifat kediriannya. Teman-teman semua, inti dari sifat itu adalah mewujud. Lalu inti dari salbiyah adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Lalu sekarang kita masuk ke sifat ma'ani. Apa arti ma'ani? Ma'ani sesuai dengan istilahnya makna. Sifat yang dia sebenarnya suatu makna yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ini bisa kita kiaskan pada diri kita, tapi ini hanya untuk litaqarrubul fahmi, untuk memudahkan faham, dan Allah Maha Suci dari penyerupaan. Ya. Kalau disebut saya berkuasa, misalnya, apakah kuasa itu terlihat? Tidak. Disebut iradah, saya punya kehendak. Apakah kehendak itu ketika saya jalan? Tidak. Sifat itu adalah makna yang ada pada diri saya. Saya hidup. Orang tidur juga hidup, orang yang jalan, yang bekerja juga hidup. Tapi hidup itu ada wujud lainnya enggak? Enggak. Sifat itu menyatu dan ada pada zat yang maujud tadi. Oleh karena itu disebutlah ma'ani. Makna-makna yang menempel pada zat, yang ada pada zat. Kira-kira begitu. Ya. Teman-teman semua itu biasanya kita memulainya dari kudrah, iradah, ya. Sekarang dibalik di sini, ujungnya nanti hayy atau mutakallim, di sini dimulai dari hayy. Ini sebenarnya usulubnya benar, walaupun ini adalah darurat dari syair, tapi maknanya benar. Semua dari sifat ma'ani intinya ada pada hayy, hayat, sifat hidup. Hayyun qadirun muridun alimun bikulli syai'. Sami'un as-sami'u al-basiru wal-mutakallim. Ya. Jadi, beliau mendahulukan sifat ma'nawiyah. Ya. Maka didahulukan ma'nawiyah itu adalah kata kerja fa'il dari sifat ma'ani. Misalnya, hayat, kehidupan. Maka ma'nawiyahnya, orangnya disebut dengan hayyun. Orang yang bersifat kudrah, orangnya, zatnya disebut dengan qadir atau qadir. Mempunyai sifat ilm, maka
yang mempunyai sifat ilmu disebut dengan alim atau alim. Baik. Nah, kita mulai dari hayy. Ya. Ini kita nggak usah tafsili. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat hayy, hidup. Inilah inti dari sifat ma'ani. Karena dia hidup, maka dia punya sifat qudrah, maka dia punya sifat iradah, dia punya sifat ilmu, dia punya sifat sama, mendengar, dia punya sifat basar, memandang, melihat, dan sifat mutakallim, kalam, yaitu berbicara. Nah, teman-teman, semua ini, ya, ini kalau dalam kitab Sanusi itu dijelaskan perinciannya, namun perincian itu hanya diperlukan oleh orang-orang yang ingin takhassus, ingin serius dalam belajar ilmu kalam, ilmu aqidah. Ya. Nah, dalam hal ini saya akan meringkas saja. Dulu kalau kita belajar itu misalnya ada namanya talazumat. Ya. Kalau qadirun, muridun, dia pantasnya hanya untuk yang bab yang mustahil bisa nggak? Nggak bisa. Wajibat gimana? Boleh nggak? Nah, gitu ada pertanyaan begitu. Lalu mustahilat. Ya, sebentar. Ya. Hayy, sifat Allah hayy. Nah, ini adalah inti dari semua sifat-sifat berikutnya. Qadirun, muridun. Nah, ketika kita masuk ke qadir, Allah maha berkuasa, maka Allah hanya berkuasa untuk hal-hal yang pantas baginya. Yang mustahil tidak pantas. Ya. Nah, inilah perdebatan dengan Ibnu Hazm, karena Ibnu Hazm ini salah satu imam yang tidak mengenal Imam Asy'ari, tapi kita mengakui bahwa beliau adalah salah satu imam Ahlus Sunnah juga, namun manhajnya jauh berbeda, dan sayangnya manhajnya sekarang sudah punah. Ya. Dia pernah ditanya dan membuat pengandaian dalam kitabnya tentang khususnya kitab Al-Faslu, ya, apa katanya, hal yaqdirullah ayattakhiza waladan, nah, kira-kira begitu, apakah Allah punya kudrah untuk mempunyai anak? Kira-kira gimana? Kalau teman-teman diberi pertanyaan, apakah Allah punya kudrah untuk punya anak? Allah sanggup nggak sih punya anak? Kira-kira gimana? Ya. Kalau kita bilang tidak sanggup, kita menafikan, menolak sifat kudrah. Kafir nggak? Kafir. Apabila kita mengatakan, oh, Allah mungkin, Allah sanggup, maka yang terjadi adalah kita mengisbat sesuatu yang mustahil pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berarti ada permasalahan dalam uslub afkarnya, uslub pemikirannya. Nah, oleh karena itu, ulama kita kemudian menyebutkan bahwa kudrah itu dia punya ta'alluq, punya kaitan, ya, hanya dengan hal-hal yang pantas baginya. Yang tidak pantas, maka yang mustahil tidak boleh. Jadi jika ada orang bertanya, sanggupkah Allah punya anak? Maka pertanyaan dia harus diluruskan. Jadi jawaban pertanyaannya, sahih su'alak. Luruskan dulu pertanyaanmu, baru kamu tanyakan. Nah, pertanyaan yang benar gimana? Gimana pertanyaannya? Yang sahih bukan hal yaqdirullah. Nah, pertanyaan yang sahihnya apa? Hal yumkin. Apakah mungkin Allah punya anak? Atau hal yanbaghi lillahi walad? Atau yatakhiza waladan? Nah, begitu. Apakah Allah pantas atau Allah mungkin untuk mengangkat anak, mempunyai anak? Nah, di situ. Jadi jawabannya adalah tidak mungkin atau mungkin. Gitu. Dan ketika menjawab tidak mungkin, kita tidak disebut menolak sifat kudrah, tapi kita sedang menolak bab mustahilat. Jadi, kudrah Allah, iradah Allah, tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang mustahil.
Jadi jangan pertanyakan Allah dengan hal-hal yang mustahil. Nah, ini banyak kadang-kadang saking liarnya pertanyaan seseorang, entah cerdas atau kecerdasan, kita nggak tahu ya. Entah pintar atau kepintaran. Pertanyaannya tentang Allah itu aneh-aneh. Nah, jadi teman-teman kalau dikasih pertanyaan yang aneh-aneh tentang Allah, jangan terjebak untuk menjawabnya. Tapi lihat struktur dia berpikir, apakah dia menanyakan hal yang pantas kepada Allah atau yang mustahil bagi Allah. Yang perlu kita jawab adalah yang pantas, yang mustahil kita tidak perlu jawab. Nah, jadi ada pembahasan disebut ta'alluq, bahwa kudrah iradah itu berkaitannya, relevannya dengan hal-hal yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu alimun. Nah, Allah alim. Maka Allah alim itu bisa semua, bisa bil mawjudat, al wajibat, al mustahilat ya. Dan mungkinat. Allah bisa mengetahui apa saja. Baik yang wajib ada, yang mungkin ada, ataupun yang mustahil. Itu alim ya. Namun beberapa masyayikh ulama kita mengatakan yang mustahil itu nggak ada, maka tidak perlu dikatakan alimun bil mustahilat. Alim dengan yang mustahil. Nah, ilmu Allah itu teman-teman semua, apa yang membedakan ilmu Allah dengan kita? Sederhananya gini, saya tahu setelah saya diberitahu. Saya tahu setelah saya belajar. Saya tahu karena saya mendengar dengan alat. Saya tahu karena ada perangkat-perangkat, ada asbab, tidak ada permulaan, bahkan ada akhirnya, ada mungkin ilmunya hilang. Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua, setelah ini, setelah satu jam setelah ini, bahkan setengah jam setelah ini, Allah sudah tahu belum apa yang akan terjadi? Atau terjadi dulu Allah baru tahu? Nah, ini yang pertanyaan tentang ilmu Allah. Kalau orang yang mukmin ahlu sunnah mengatakan apa? Oh, Allah Subhanahu wa taala sebelum alam semesta ada sudah tahu, apalagi 1 jam ke depan. Nah, ini yang kita kemudian sudah kasih tahu ke teman-teman kita waktu dulu pemilu ya. Jadi beberapa hari sebelum pemilu, karena banyak sekali yang cemas saya katakan ke teman-teman. Teman-teman semua, Allah itu Maha tahu dan sudah tahu nanti siapa yang terpilih. Dan Allah sudah tahu apa yang akan Ia perbuat terhadap apa yang terjadi setelahnya. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya. Alimun bikulli syai'. Allah alim, di situ bisa diartikan ala ya, terhadap segala sesuatu. Karena huruf jar bisa mewakili makna huruf-huruf yang lain. Ba kadang berarti ala, ba kadang berarti ila. Contohnya kita mengatakan auzubillah minasyaitonir rajim. Bi di situ artinya kepada, bukan dengan ya. Baik, ya alimun bi kulli syai'. Jadi Allah Maha mengetahui bahkan apa yang tergores dalam diri saya sendiri. Saya misalnya memikirkan sesuatu. Ketika teman-teman semua berdoa, nah ini pertanyaan teman-teman. Sebelum kita berdoa, Allah sudah tahu belum apa yang akan kita minta? Kira-kira gimana? Pasti kita sepakat semua, Allah sudah tahu sebelum kita berdoa, kita butuh apa. Sebelum kita berdoa, Allah sudah tahu apa yang tergores. Dalilnya apa? Dalilnya jelas. Ya. Secara akliyah udah jelas ini. Secara nakliyah, kita bisa lihat dalam banyak ayat bahwasannya Allah innahu alimun bidatis sudur. Wallahu alimun bidatis sudur ya. Itu ada dalam surah Az-Zumar dan surat Sajadah ya. Surat Luqman ya. Surat Az-Zumar, surat Luqman. Bahwa Allah alimun bidatis sudur. Allah Maha Alim, Maha mengetahui apapun yang tergores dalam hati. Begitu juga dalam surat At-Takhabun. Jadi teman-teman semua, jika meminta kepada Allah, jangan mendikte Allah Subhanahu wa taala. Jangan, ya itu yang pertama. Yang kedua, berdoa itu bukan memberitahu kepada Allah. Ini yang disebut oleh Imam Ibnu Athaillah Sekandari, doa talabuka minhu tuhmah. Kamu meminta kepadanya, tapi kamu menuduhnya. Maksudnya apa? Kita meminta, tapi kita menuduhnya tidak tahu. Seakan-akan kita mengatakan,
ya Allah, kamu lupa ya, engkau lupa ya kalau aku butuh ini. Kira-kira begitu. Lalu kita berdoa. Nah, orang-orang begini, jangankan belajar tasawuf, belajar ilmu akidah pun belum beres. Nah, inilah yang dikatakan Nabi, Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa dari orang-orang yang tidak yakin. Kita nggak yakin Allah itu Maha tahu apa yang kita butuhkan. Bagaimana Allah akan mengabulkannya? Maka selama ini jika teman-teman mengalami suatu kejadian bahwa kebutuhan kita diberi oleh Allah, itu bukan karena kita minta, tapi karena memang Allah tahu kita butuh, Allah kasih. Nah, jadi salah satu faedah natijah mengetahui Allah alim bikulli syai', Allah mengetahui segala sesuatu, maka ada ketenangan diri kita ketika berdoa. Teman-teman semua, ketika seorang berdoa, nggak semua doanya naik ke langit. Nggak semua doanya tembus ke aras. Aras itu tempat Allah memandang makhluknya, bertemu makhluknya. Bertemu Sayyidina Muhammad SAW. Bukan berarti Allah bertempat di sana. Nah, disitulah Allah kemudian memutuskan apa yang perlu ia putuskan. Jadi mirip-mirip ya singgasana tempat. Kalau manusia sekarang mirip-mirip kantor, tapi karena Allah SWT maha suci dari kemiripan-kemiripan itu, kita serahkan makna arasy itu. Jadi ketika orang berdoa belum tentu naik. Doa mana yang naik? Doa orang yang meyakini di kalbunya, ya Rabb, Engkau maha mengetahui sebelum aku melafazkannya. Nah, itu sebabnya Imam Abul Hasan Syazili, salah satu imam yang diikuti oleh pengarang kitab ini, pengarang nazam ini, yaitu Abul Hasan Syazili, diikuti oleh Said Ahmad Al-Marzuki. Apa kata beliau ketika berdoa dalam Hizb Baharnya? Ya Ali. Jadi pembukaan doanya adalah pakai Ya Ali. Maksudnya apa? Seakan-akan Imam Abul Hasan Syazili mengatakan, ya Allah, sebelum aku melafazkan doaku ini, sebenarnya Engkau telah mengetahui. Namun karena aku punya adab sebagai hamba, aku tetap harus bermanja-manja, bermunajat kepada Engkau. Nah, teman-teman semua, itulah lebih kurang makna alimun bikulli syai'. Adapun sami' basir, nah ini juga berkaitan dengan ketika kita berdoa, ketika kita hidup. Saya bertemu dengan beberapa orang yang bertanya, Ustadz, apakah Allah mendengar doa saya? Ternyata di umurnya yang sudah mapan secara biologis, dia belum mapan secara akal dan intelektual. Secara akidah belum matang. Sampai umurnya sudah lebih dari 50-60 tahun masih bertanya, apakah Allah mendengar doa-doaku? Berarti sifat 20-nya belum lolos. Berarti dia sebagai ahlu sunnah, awam pun belum masuk. Ya. Jadi dia awamul awam, ya, awamnya awam. Nah, Allah itu sami, maha mendengar. Namun karena kita manusia, yang terbayang bagi kita mendengar itu pakai telinga, suara itu mengalir di udara, ya, merambat di udara, maka ruang kedap udara suara tidak terdengar. Teman-teman semua, Allah mendengar bukan dengan telinga, bukan dengan suara. Allah mendengar dengan apa yang sepantasnya pada zatnya. Ya. Jadi Allah mendengar semua. Nah, tidak perlu mendengar seperti kita mendengar. Pendengaran kita terbatas oleh tembok, jarak, kedekatan, kekuatan suara. Tapi Allah SWT tidak perlu itu. Ya. Lalu basir sama. Pandangan kita terbatas oleh dinding yang menghalangi kita. Jarak yang ada pada kita. Namun Allah SWT memandang tidak perlu pakai alat. Nah, dan terakhir, wal mutakallim. Allah maha kalam, berkalam-kalam. Ya. Nah, ini sifat kalam ini nanti juga akan dijelaskan secara detail. Ya. Apa yang membedakan antara ahlus sunnah dengan yang menyimpang dari ahlus sunnah.
ketika menyebut kalam. Coba kita baca. Sami'un al-basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Allah berkalam, teman-teman semua, ketika Allah berkalam, tentu mengikuti kaidah awal, berbeda dengan makhluk. Jika makhluk berbicara dengan huruf dan suara, maka Allah keniscayaannya mesti tidak berbicara dengan huruf dan suara. Kenapa? Huruf, teman-teman semua, itu keluar lewat makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Ya. Za, ta, sa. Oleh karena itu orang yang giginya sudah rontok, itu tidak akan sempurna pembacaan hurufnya. Karena tempat makharij artinya tempat keluar huruf, itu tidak ada. Tidak lengkap. Orang yang bisu juga sama. Di mana penyimpangan Ibnu Taimiyah di situ? Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Allah itu berbicara kalamnya qadim, al-sunnah. Tapi di mana Ibnu Taimiyah kemudian menyimpang dari ajaran al-sunnah? Ketika Ibnu Taimiyah mengatakan Allah berbicara dengan huruf dan suaranya qadimani. Dua-duanya qadim. Nah, disinilah Syekh Ibnu Taimiyah setengah Mu'tazilah mengatakan sama kayak Ibnu Taimiyah. Allah berbicara, ya ada huruf suara itu Bismillahirrahmanirrahim, ada hurufnya, ada suaranya. Oleh karena itu Al-Qur'an kalam yang biharfin wa sautin, dia hukumnya apa? Hadisun, dia benda baru. Itu kata Mu'tazilah. Ibnu Taimiyah sama dengan Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Qur'an itu ada hurufnya. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, bismillah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Logikanya sederhana. Jika tidak ada hurufnya, ya nggak ada bahasanya, nggak ada kalamnya. Jika tidak ada hurufnya, maka tidak ada sautnya. Kalau nggak ada sautnya, nggak ada suaranya, maka tidak terdengar. Itu kalam, itu ra'yunya Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah terjebak dengan Al-Quran mushafi. Padahal sifat di sini bukan sifat yang berarti Quran yang ditulis, yang disalin, yang dicetak itu. Kalam di sini dibagi dua. Jadi Allah pada zatnya berbicara tanpa huruf dan suara. Karena huruf dan suara itu makhluk. Coba baca ha, makhluk bukan? Ba, makhluk bukan? Nah, itu makhluk semua. Maka Allah berbicara pada dirinya sendiri, disebut kalamun nafs. Kalam dalam zatnya atau kalamuz zat. Ini yang tidak bersuara. Adapun Al-Quran yang Allah turunkan ke Lauh Mahfuz, dari Lauh Mahfuz turun ke langit dunia, dari langit dunia turun bertahap ke Sayyidina Rasulullah SAW, itu berhuruf dan bersuara. Gitu caranya. Ketika disalin, dia menjadi hadis. Salinannya tuh huruf ba, ada tintanya, ada kertasnya. Ketika dilafazkan lafaz ini yang baru, sedangkan kalam Allahnya tidak baru. Nah, Ibnu Taimiyah menyamaratakan. Nah, teman-teman semua, disinilah kenapa Imam Subki, baik yang senior ataupun junior, itu gregetan kepada Ibnu Taimiyah, ngototan gitu. Makanya begitu juga sahabatnya Ibnu Jahbal, ya, menulis kitab merat terhadap Syekh Ibnu Taimiyah. Dan perdebatan itu panjang, ya. Dan perdebatan itulah yang diwariskan sampai hari ini. Nah, sebenarnya mereka sepakat, baik Ibnu Taimiyah, Subki, sepakat bahwa Allah Maha Suci tidak serupa dengan makhluknya. Bahkan Ibnu Taimiyah itu sendiri bermaksud bahwa huruf dan suaranya beda dengan huruf suaranya kita, gitu. Tapi dia tidak mentafsil itu masalahnya. Akhirnya terjadilah perdebatan panjang. Jadi pada usul basicnya mereka sama semua, tapi pada pembahasan furuknya, furuk akidah itu, ini kemudian terjadi perdebatan panjang. Namun bagi Imam Subki ini bukan furuk lagi,
dia udah menyasar ke bab usul. Maka terjadilah konflik besar antara dua imam besar ini, Imam Subki dan Ibnu Taimiyah. Nah, jadi teman-teman semua, ketika disebut Allah berkalam, kalam pada dirinya itu tidak ada harf, tidak ada saut. Nah, ini bisa dipahami dengan cara begini, gampang. Pernahkah kita berbicara dalam diri sendiri? Nah, ini untuk mendekatkan paham, bukan untuk menyerupai Allah dengan kita. Jika dalam diri kita pernah berbicara, tapi tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya, tapi ada maknanya. Begitu juga Allah tentu lebih utama dari semua itu, lebih mampu dari semua itu. Nah, lalu kita tulislah WA, kita tulis di sosmed, kita tulis di Instagram, di Facebook, surat kalau orang dulu pakai kertas. Nah, yang kalam hakiki kan ada pada diri kita. Nah, yang tertulis itu adalah ibarah dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang penjelasan Imam Al-Ghazali, ya. Oleh karena itu, kalam Allah itu bisa saja ketika diturunkan dalam bahasa selain Arab. Diturunkan ke Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Musa, itu dalam bahasa Ibrani. Diturunkan ke Nabi Adam dengan bahasa yang ya bahasanya Nabi Adam, bahasa kita nggak tahu apakah Suryani kah, apakah Ibrani kah, apakah Arab, kita nggak ngerti. Ya, bahasa yang penting bahasa Nabi Adam. Dan Nabi Adam bisa semua bahasa tentunya karena beliau induk dari semua bahasa itu. Wal mutakallim. Jadi inilah kira-kira makna umum dari al-mutakallim. Jadi ahlu sunnah bagaimana? Nah, ini teman-teman, jika Mu'tazilah mengatakan Allah berkalam dengan huruf dan suara, huruf suara itu hadis baru, lawan dari qadim. Maka di belakang, sampingnya, Ibnu Taimiyah sama-sama mengatakan huruf dan suara, tapi dia mengatakan qadim. Maka ahlu sunnah tidak, Mu'tazilah tidak ikut Ibnu Taimiyah. Tidak ikut ajaran mereka, kelompok dua. Ahlu sunnah mengatakan Allah berkalam, kalamnya ada yang kita sebut qadim, kemudian juga kita sebut kalam Allah Ta'ala, ketika diturunkan, ketika disalin, salinannya itu hadis. Bacaannya hadis. Tapi kalamnya Allah Ta'ala tetap saja qadim. Ya. Jadi teman-teman semua, pembahasan ini sempat panjang dalam karya Ibnu Taimiyah juga. Ya. Ibnu Taimiyah menulis kitab Darut Ta'arud al-Aqli bainal Aqli wa Naql itu banyak membahas itu. Dan kita lihat sebenarnya Ibnu Taimiyah mengenal banyak aliran itu, tapi karena tasawur deskripsinya kemudian sudah memastikan sesuatu makna dalam dirinya, maka walaupun dia tahu beberapa data yang lain, beliau tidak menerima yang itu. Nah, kira-kira itu teman-teman sampai di bab wal mutakallim. Nah, beliau tutup dengan lahu sifatun sab'atun tantazim. Inilah disebut sifat ma'nawiyah yang 7 tantazim yang tersusun sebagaimana kita hafalkan. Kalau dulu kita menghafalkannya dari qadirun, muridun, alimun, samiun, basirun, mutakallimun. Nah, kalau sekarang ini dibalik haynya di depan. Baik. Baik. Saya rasa cukup dulu Buya Kopri. Nanti kita lanjutkan pekan depan tentang sifat ma'ani dan sifat-sifat tambahannya. Tafadhal. Baik Buya, terima kasih banyak Buya. Mudah-mudahan penjelasan Buya dapat ditangkap oleh kita semua. Ini mohon izin Buya, ada beberapa pertanyaan. Saya kira kita buka 3 pertanyaan untuk pada malam hari ini. Yang pertama dari Ummu Elif. Pertanyaannya, bagaimana jawaban yang tepat kepada kufar ateis yang berminat mu'allaf menanyakan apa yang Allah kerjakan sebelum diciptakan tempat? Afwan Buya, jazakallah khairan. Nah, itu yang pertama Buya. Jawaban untuk orang ateis ketika mereka bertanya apa yang dikerjakan oleh Allah
sebelum diciptakan tempat. Pertanyaannya, apakah memang ateis bertanya begitu? Ateis mana yang bertanya begitu? Paling-paling itu kisah yang diriwayatkan dari Abu Hanifah berdebat dengan Dahriyah. Ya. Namun kalau kita merujuk ke hadis Nabi, dulu Bani Asy'ariyah, jadi nenek moyangnya dari Imam Asy'ari, bertanya kepada Nabi, bagaimanakah Allah? Lalu Nabi menjawab, kan Allah wala syai'a ma'ah. Allah sebelum ada tempat, sebelum ada arasy, sebelum ada langit, bumi, surga, neraka, sebelum ada semuanya, dia sendiri. Wala syai'a ma'ah. Tiada satupun bersamanya. Dia dengan kesendiriannya. Gitu. Begitu aja. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Lalu ulama kita menambahkan wa huwal an ala ma alaikan. Bahkan dia sekarang tetap sendiri esa tanpa membutuhkan yang lain. Yang kedua Buya, ini ada Buya Muhtaram yang sebelumnya bertanya, Ustadz Akbar Hilman yang juga sebelumnya bertanya. Nah, cuman saya pilih dulu Ustadz dari Bapak Muhammad Abdul yang sebelumnya belum pernah bertanya. Jadi kita dahulukan yang belum bertanya ya. Untuk Ustadz Muhtaram dan Ustadz Akbar Hilman. Sebentar kita pending dulu. Dari Bapak Muhammad Abdul, Bismillah, afwan izin bertanya Buya, apa yang dimaksud dengan turun sesuai dengan yang Allah kehendaki? Ya. Salah satu kalam Imam Asy'ari ketika membahas tentang yanzilu Rabbuna, Allah nuzul, itu ditulis dalam kitab Al-Ibanah. Yanzilu Rabbuna. Allah yanzil. Lalu kama syaa atau kama warada, sebagaimana dia kehendaki, seperti yang terdapat dalam hadis. Nah, maksudnya apa? Imam Asy'ari tidak pernah menambahkan kalimat bid'ah di situ seperti bid'ahnya kalam Ibnu Taimiyah yang mengatakan nuzul bizatihi. Nuzul dengan zatnya. Mana kalimat zat di hadis itu? Adakah kalimat zat di situ? Enggak, nuzul sifat fi'il, bukan sifat zat. Ya? Ada sifat itu dibagi oleh ulama kita. Ada sifat zat, ada sifat ma'ani, ada sifat fi'li, khabari. Nah, gitu. Nah, ini masuk ke sifat fi'li. Termasuk itu Razzaq, nahnu narzuquka, ya. Beberapa kalam-kalam yang lain yang sifatnya adalah aktivitas. Itu kita sebut sifat fi'liyah. Nah, ketika kita sebut fi'liyah, jangan kemudian tambahkan bizati. Nah, kalimat bizati ini akan menyerupai Mu'tazilah yang mengatakan alimun bizatihi, qadirun bizatihi, muridun bizatihi. Maka sebenarnya tidak ada iradah qudrah kecuali zatnya. Itu menurut Mu'tazilah. Ibnu Taimiyah ini aneh. Giliran sifat ma'ani dia nggak sebut bizatihi. Karena dia tahu itu Mu'tazilah. Tapi ketika masuk ke sifat fi'liyah, dia kemudian menambahkan kalimat bizatihi. Dan ini lebih berbahaya dari Mu'tazilah sebenarnya. Kalau kita menggunakan itu. Jadi yang benar gimana? Ahlus sunnah baik Asy'ariyah, Maturidiyah, Thahawi itu mengisbatkan Allah yanzil, Allah nuzul. Tapi jangan sebut bizatihi. Ila sama'i dunya, ya ila sama'i dunya. Jangan debat di situ. Hadisnya kan bukan lagi membicarakan itu. Hadisnya lagi membicarakan Allah berfirman. Bagaimana dekatnya Allah dengan makhluk. Hal min da'in, apakah ada yang berdoa? Fa'astajibalah. Aku akan ijabah. Ya. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada yang minta ampun? Aku akan ampuni. Jadi ahli kalam ini kadang gagal fokus, ahli akidah ini gagal fokus. Hadisnya lagi berbicara kedekatan hamba, Allah mudah sekali menjawab makhluk di sepertiga malam terakhir. Ini ahli kalam gagal fokus. Jadi gagal fokus itu muncul dari dulu. Malah debat nuzulnya bizat atau tidak. Ya. Jadi saya melihat, mohon maaf ya, Syekh Ibnu Taimiyah dengan semua hormat kita kepadanya, dia terjebak pada gagal fokus tersebut.
Nah, Imam Asy'ari menghindari itu, maka dalam kitab Al-Ibanah beliau mengatakan kama warad kama syaa, seperti dapat dalam hadis bagaimana dikehendaki oleh Allah. Udah selesai begitu aja. Nggak ada tambahan bizatihi, maka tidak ada perdebatan di situ. Nah, mulailah perdebatan ketika Ibnu Karram dan pengikut-pengikutnya menyebut bizatihi itu. Nah, tapi kok Ibnu Taimiyah ngambil itu? Ini yang kita juga heran. Katanya ikut Ahlus Sunnah Salaf, Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak pernah mengatakan itu. Giliran Imam Ahmad tidak mengatakan itu, kok kemudian dinisbatkan itu ke salaf. Nah, adapun nukilan dari Imam Syarik, salah satu tabi'in ya, atau tabi'ut tabi'in. Imam Syarik ini meriwayatkan beberapa riwayat bahwa Allah yanzil, Allah turun, atau Allah yura, ya, satarawna rabbakum, ya, kamu akan melihat Rabbmu seperti kama tarau al-qamar fi lailatul badar, kamu melihat qamar pada malam purnama, atau syams bila sahabin, melihat matahari tanpa ada sahab, seperti disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Itu riwayat Syarik dari sahabat Nabi, karena beliau mengatakan kami mengambil dari para sahabat. Lalu sahabat amman akhazu, dari siapa dia mengambil? Bukan berarti maknanya Allah turun bizat. Mana kalimat zat di situ? Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Asy'ari. Jadi jika ada kalimat yanzil, kita iman, isbat. Tapi nuzulnya bila kaif. Nah, jadi Imam Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah menyebutkan semua sifat itu dengan kata kunci bila kaif. Kalau disebut bizat, ada kaifnya nanti. Disebut berpindah dari atas ke bawah, seperti dinaskan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa turunnya minal a'la ila sufl, dan ini ditulis dalam kitab Ibnu Taimiyah, ditulis oleh Ibnu Abil Iz dalam Syarah Thahawiyah, dia menyimpang dari Imam Tahawi. Inilah yang kemudian dikritik oleh para ulama. Ya, ini yang kemudian kita bahas sebenarnya. Sebenarnya ini pembahasan saya sempat udah kubur lama-lama, saya nggak mau bahas lagi. Tapi lagi-lagi karena racun ini kemudian ditebar lagi ke orang awam, kita terpaksa memberikan penawar lagi sesanggup kita. Siapa yang Allah kehendaki terima, siapa yang Allah tidak kehendaki ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu maknanya. Kira-kira wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan bisa dipahami jawaban dari Buya. Dan yang ketiga Buya, dari Bapak Firman Hidayat, izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan pertanyaan bahwa Allah itu di dalam memenuhi, di luar melingkupi? Apakah sejalan dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah? Di dalam memenuhi, di luar melingkupi. Ya, agak problem memang ketika menerjemahkan teks-teks Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk istawa diterjemahkan, itu jadi problem ya. Oleh karena itu bahasa-bahasa tadi harus kemudian dikembalikan ke kaidah Ahlus Sunnah. Di dalam memenuhi apa nih? Memenuhi dengan zat. Hati-hati. Kalau punya dengan zat, kita jadi Jahmiyah yang mengatakan Allah zatnya di mana-mana. Maka kalam ini harus kemudian diteruskan memenuhi dengan sifatnya, sifat rahmatnya, dengan fiilnya gitu. Itu baru oke. Jangan kemudian katakan dengan zatnya, karena nanti terbayang oleh orang Allah ada nanti di karpet, Allah ada di kamar, Allah ada di WC, jadi begitu. Lalu di luar melingkupi itu kan bahasa Arabnya ihatah, muhaitun ya. Allah maha melingkupi. Melingkupi di sini bukan seperti misalnya ada atap, kalau kita ke gedung-gedung besar atapnya itu melingkupi yang bawahnya, bukan seperti itu juga ya. Melingkupi dengan sifatnya, apakah dengan zatnya? Apakah ini kemudian perlu kita ketahui? Tentu tidak juga. Saya memilih ketika ada terjemahan muhitun ya, Allah maha melingkupi. Ini cukup kita katakan melingkupi dengan sifat rahmatnya. Sebagaimana aras simbol rahmat, ar-Rahman al-Arsy istawa, karena aras itu melingkupi langit dan bumi,
Maka Rahman itu sifat Allah, yaitu rahmah, itu melingkupi alam semesta. Kira-kira seperti itu. Baik Buya, janji saya cuma 3 pertanyaan Buya. Tapi masih banyak lagi Buya. Silakan dipilih aja Buya, Fabri, mana yang relevan. Yang satu lagi lah Buya, mohon izin untuk kawan-kawan, tidak semua pertanyaan dan memang sengaja saya bagi supaya unek-unek kita semua tersalurkan. Pertanyaan dari ini aja, dari Musa, dari Ustadz Musa. Assalamualaikum Buya, ketika kita katakan Allah tidak butuh tempat, sebahagian kelompok akan mengatakan Allah di aras, tapi kita bukan mengatakan Allah butuh aras. Bagaimana itu Buya? Lalu ketika kita katakan kalau Allah di aras, bidzatihi, berarti Allah terbatas oleh makhluk yang memiliki batas, tentu bukanlah Tuhan. Maka kelompok yang tadi akan mengatakan kamu dari awal sudah terperangkap oleh akal, salah kamu membayangkan Allah terbatas. Bagaimana itu Buya? Ya, justru kenapa kemudian dikunci dengan kalimat bila kaif, supaya tidak mengakal-akali Allah. Mengakal-akali Allah itu ada dua, ya, membayang-bayangkannya atau kemudian menghukuminya dengan akal kita. Nah, membayang-bayangkannya disebut musyabbih, menyerupakan Allah. Adapun tadi menghukumnya dengan akal, ini yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Mereka menghukumi Allah dengan akal. Ahlus sunnah itu sedang ingin mengkomunikasikan dua itu, antara akal dan naql, dalil akli dan dalil naqli ini kemudian dicoba diseimbangkan. Nah, ketemunya di mana? Imam Asy'ari memberikan rumus kalimat bila kaif. Jadi ketika disebut bila kaif, tidak ada tambahan bizzat. Tidak ada, sama sekali tidak ada bizzat. Kita sudah cek. Yang mengatakan bizzat dari dulu itu cuma kelompok-kelompok musyabbihah. Ini kita sebut Muhammad bin Karamiyah. Kemudian Hisham al-Jawaliki, kelompok Syamiyah dari Rafidhah. Lalu ada beberapa mujassim dari kalangan yang zahirnya dia ahli hadis, tapi ternyata akidahnya tidak ahli hadis. Ya. Seperti Darimi, ya, Utsman bin Sa'id Darimi. Dia terjebak kepada hal yang sama. Bahkan, ini bahayanya, Darimi yang ngakunya ikut Ahmad bin Hambal, kemudian ini mempengaruhi, menghipnotis Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah mengatakan, aku pesan, kuwasiatkan kalian untuk mengikuti kitab-kitabnya Darimi, yaitu Naqdud Darimi ala Bishr al-Murisi dan Ar-Radd al-Jahmiyah. Ini diwasiatkan oleh Ibnu Taimiyah. Tapi ternyata Darimi mendatangkan istilah-istilah baru yang tidak pernah dikatakan oleh ulama salaf, hatta Imam Ahmad bin Hambal. Walaupun dia ngaku temu Imam Ahmad. Contohnya apa? Ketika Darimi mengatakan inna lillahi haddaini azimaini, ya, Allah punya had yang besar, kira-kira begitu ibarahnya. Apa itu? Arash dan langit, gitu. Jadi kalimat had, batas, apakah ada dalam Al-Quran? Apakah ada dalam Sunnah? Katanya mau akidah kita akidah Al-Quran Sunnah. Katanya tidak boleh bid'ah dalam Al-Quran Sunnah. Katanya tidak boleh membawa istilah baru dalam Al-Quran Sunnah. Kenapa kemudian istilah ini muncul? Berarti tidak mengikuti Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad saja tidak mau bahas kalam Allah itu makhluk atau tidak makhluk, nggak mau bahas. Bahkan kita mengatakan kalam Allah tidak makhluk, itu kan benar. Bagi Imam Ahmad itu ahli bid'ah. Maka risalah-risalah yang mansub ke Imam Ibnu Taimiyah, yang dinisbatkan ke Ahmad bin Hambal, itu rata-rata dalam bab akidah batil. Itu nisbahnya kazib. Ini ditakrir oleh Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi mengatakan risalah-risalah yang dinisbatkan ke Imam Ahmad dalam bab akidah
itu tidak ada satupun karya beliau dan itu tidak sahih. Ya, ada cuma satu atau dua yang benar ya, dan yang diriwayatkan oleh Saleh bin Ahmad bin Hanbal. Jadi teman-teman semua, justru mereka yang telah mencoba untuk membatasi Allah, menghukumi Allah, dan membayang-bayangkan aras sebagai batasnya. Coba Ibnu Taimiyah, Ibnu Abil Iz, ya, Darimi tadi meyakini apa? Allah punya batas, dan batasnya adalah aras. Nah, saya mau tanya kepada antum semua, kalau ada orang meyakini bahwa Allah punya batas, itu akidahnya sahih atau tidak sahih? Benar atau salah? Gitu. Silakan dijawab dalam hati. Pasti kita sepakat bahwa orang meyakini bahwa Allah itu terbatas, itu tidak sahih akidahnya. Yang mengatakan terbatas itu siapa? Ya mereka. Nah, Imam Asy'ari menyebut bila kaif supaya tidak ada kalimat batasan itu. Nah, dan ini fakta terakhir yang mau saya sebutkan teman-teman semua. Ini menyedihkan sekali. Mereka membajak nama ahlu sunnah ahli hadis. Imam ahli hadis Ibnu Hibban, pengarang Sahih Ibnu Hibban, diusir dari kampungnya karena belum mempertahankan akidah ahlu sunnah bahwa Allah tidak boleh disebut punya had, punya batas. Diusir. Bayangkan. Nah, itu yang diikuti oleh kawan-kawan kita itu sekarang. Nah, jadi mereka mengikuti ahli hadis yang mana? Kita juga bingung ya. Ibnu Hibban nggak begitu, Al-Hakim nggak begitu, Imam Bukhari, Muslim nggak begitu. Nah, yang begitu itu mirip adalah rivalnya Imam Bukhari. Dulu sempat jadi gurunya, temannya, Az-Zuhli. Darimi gitu ya. Bukan Darimi yang pengarang Sunan Darimi. Darimi pengarang Ar-Radd wal Jahmiyah. Jadi kita bertanya balik, yang membatasi Allah itu siapa? Justru imam-imam Anda sendiri gitu. Kita balas begitu. Jadi teman-teman, kalau bahasa akidah ya begini nih ya. Statement dijawab ya, ada syubhat dijawab dirad. Begitulah terus. Beda dengan pembahasan tasawuf yang lebih adem dan antum jangan berharap banyak membahas akidah, memang begini. Dia mainnya ke rasional kita, rasio otak pikiran kita, dia bukan nembak kolbu ya. Jadi jangan kemudian kalau masuk ke kajian akidah ya pakai akal pikiran yang sahih, jangan kemudian bawanya pakai kolbu, nanti jadi baper. Sampai masih ada misalnya pertanyaan dulu ya, untuk apa sih bahas beginian gitu. Nah, itu berarti belum paham urgensi dan epistemologi dari belajar akidah. Saya kembalikan ke Buya Kopri, tafadhol. Terima kasih Buya. Alhamdulillah sudah 4 pertanyaan Buya jawab. Tapi mohon izin satu lagi, mohon izin Buya sambil kawan-kawan mencatat dan menuliskan nama serta nomor HP-nya di laman chatting. Mohon satu pertanyaan sambil Buya jawab dari kantor Kalam TV. Mohon bertanya Buya, ada hadis soal mencium Hajar Aswad. Dengan mencium batu tersebut, hukumnya sunnah dalam kurung, apakah benar bisa menghapus dosa? Jika benar, bagaimana menempatkan akidah ini? Sebab bukankah Allah sesungguhnya mengampuni dosa? Ya. Ada satu bab dalam agama yang orang lupakan, yaitu namanya tabarruk, mengambil berkah. Tabarruk itu hanya boleh dengan hal-hal yang syar'i ya. Dulu para sahabat Nabi bertabarruk dengan rambut Nabi, wudhu Nabi, baju Nabi. Sayyidatuna Aisyah dalam hadis yang sahih bertabarruk dengan semua dari Nabi, termasuk rambut Nabi. Itu beliau wasiat, kalau aku meninggal maka taruh di kafan. Dalam Sahih Bukhari, dalam bab wudhu, para sahabat Nabi berebut untuk mengambil air wudhu Nabi. Sahabat Nabi, habis Nabi pakai jubah begini, dikasih orang, terus orang itu minta. Karena dia sudah punya feeling umurnya pendek, dan dia ingin dipakaikan baju itu sebagai kain kafannya. Kira-kira kalau pakai ada bau Rasulullah, mungkar nakir berani nanya nggak? Kira-kira begitu.
begitu juga benda-benda yang Nabi sendiri mengajarkan agar bertabaruk dengannya, mengambil berkah darinya. Keberkahan hakiki hanya milik Allah. Tapi di sini ada asbab-asbab. Bukankah rezeki juga dari Allah? Lalu kita kerja, ya itu sebenarnya ngambil berkah juga. Kita tahu kesehatan dari Allah, tapi kita minum obat itu juga ngambil berkah. Nah, namun ada yang keberkahan secara materi madi, seperti obat, pekerjaan. Ada yang keberkahan bersifat rohani. Keberkahan yang sifatnya rohani yang menjadi asbab maghfirah, asbab rahmah. Salah satunya adalah Al-Hajar Aswad yang dalam hadis Nasai disebut dari jannah. Ya. Itu Hajar Aswad itu dari jannah. Dulunya putih. Tapi karena disentuh oleh orang-orang yang berdosa. Dan teman-teman semua mungkin pernah mendengar satu hadis ini. Hadis ini ada di Abu Daud, Tirmizi, dan beberapa riwayat lain yang semakna. Ya. Idza aznabal abdu, jika seorang hamba berdosa, maka muncullah di dalam kolbunya nuktah sauda, titik hitam, noda hitam. Saya, teman-teman semua, ini kan tempat banyak dosa. Saya banyak dosa, teman-teman banyak dosa juga, atau mungkin teman-teman sedikit dosa ya. Kalau saya sendiri, saya banyak dosa. Ketika kita berdosa, itu ada gelap di kolbu. Itu titik hitam bertambah. Lalu cara pintasnya untuk dihapuskan itu dua, istighfar. Kalau ngambil berkah ke selain istighfar, yaitu menyentuh Hajar Aswad. Karena ketika orang menyentuh Hajar Aswad, di situ ada perasaan haru, perasaan tawakal yang tinggi, rendah hati, dengan itulah Allah mengampuni. Jadi bukan Hajar Aswadnya lah. Nah, bagian akhir yang mau saya sebutkan, ada dua manhaj sahabat Nabi dalam melihat Hajar Aswad. Nah, manhaj ini berkah bagi kita semua, rahmat bagi umat. Ketika Umar bin Khattab melihat orang berdesakan untuk mencium Hajar Aswad, apa kata Sayyidina Umar? Ya Hajar, ya, wahai batu, kalau bukanlah aku melihat Nabi SAW menciummu, maka aku tidak akan mencium. Karena engkau tidak memberi mudarat, tidak memberi manfaat. Begitu potongan hadisnya. Dan hadis ini riwayatnya sahih. Namun ternyata di riwayat Imam Tabrani, saya ingat kami, itu ada tambahan bahwa kalamnya Sayyidina Umar itu ditimpali oleh Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Bal yanfa' wa yadur. Justru Hajar Aswad itu ada manfaatnya, ada mudaratnya. Nah, dua orang ini berbicara dengan definisi yang berbeda. Bukan berarti Sayyidina Ali musyrik. Bukan berarti Sayyidina Umar lebih tauhid daripada Sayyidina Ali. Kita kan nggak tahu, mereka ini kan mulia semua. Nah, lalu di mana nih? Sayyidina Umar sedang asyik dengan tauhid tanpa ada wasail, tanpa ada asbab. Ya. Sedangkan Sayyidina Ali itu sedang berbicara tentang simbol. Karena emang dari hadis Bukhari dan Muslim kita melihat kisah-kisah Sayyidina Ali, Sayyidina Umar ini berbeda dalam simbol. Sayyidina Umar itu tidak mementingkan simbol, Sayyidina Ali mementingkan simbol. Bahkan Sayyidina Ali itu kalah perang secara diplomatis oleh Sayyidina Muawiyah itu karena simbol Quran. Jadi Sayyidina Muawiyah menggunakan itu untuk menghentikan perang. Lagi-lagi simbol. Sayyidina Ali tidak mau menghapus nama Rasul Allah waktu perang Hudaybiyah, waktu perjanjian Hudaybiyah. Ya. Jadi ini orang lagi berbicara simbol. Simbol itu kalau bahasa Arabnya syiar atau sya'air Allah. Dan Sayyidina Ali termasuk orang yang sedang mengamalkan wa may yu'azzim sya'air Allah, sampai man ta'zim syiar Allah. Lalu Allah mengatakan itu bagian dari taqwal qulub, ya. Takwa, ketakwaan hati. Jadi teman-teman semua, tergantung antum mendefinisikan apa. Apakah manhajnya Umar atau Ali. Rata-rata sekarang orang melihatnya manhaj Ali, dan ini yang mayoritas, sedangkan manhaj Umar ini mungkin yang diambil oleh orang-orang yang anti dengan tabaruk itu ya. Umar juga dulu pangkas pohon karena tidak mau melihat orang bertabaruk di situ. Sedangkan anaknya berbeda dengan beliau. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala.
Kira-kira begitu, Buya Kopri. Tafadhal. Baik Buya, terima kasih banyak Buya atas kajian kita pada malam hari ini. Dan terakhir barangkali ada nasihat penutup untuk malam ini dari Buya untuk kami terkait dengan kajian kita dan juga yang lainnya. Silakan Buya. Semua sifat tadi yang udah 13 ya, sebenarnya sudah selesai 13 itu sama dengan belajar 20 sifat. Itu hanya sebagian dari sifat-sifat utama yang mesti kita kenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah memahami ini dengan baik, baru orangnya disebut orang yang mengenal Allah akliyan, secara basic akal ya, dan juga nakliyan, secara nakli ya. Jadi man arafa hadhi sifat al-mazkura, siapa yang mengenal sifat 13 tadi, bahwa arifun billahi aqlan wa naqlan, dia bolehlah disebut kenal Allah secara akli ataupun secara nakli. Tapi belum tentu dia mengenal Allah secara zauqi atau qalbi. Jadi kalau bab ini gunanya adalah untuk menghilangkan syubhat, keraguan-keraguan. Kalau tidak matang di sini langsung masuk ke kolbu, efeknya ada juga. Nanti jadi kebatinan, nanti jadi ghulu, ya, berlebihan, atau nanti terjebak kepada ittihad hulul, meyakini bersatu, meyakini menunggalin kaulu Gusti yang salah dalam menerjemahkannya. Jadi bab ini kalau kurang jelas nanti tolong ditanya lagi, nanti kita ulang lagi supaya nanti mateng secara aklan wa naqlan, barulah nanti kita pindah ke sifat-sifat yang lain. Kira-kira begitu Buya Kopri, saya sudahi dengan salawat Allahumma sholli ala Nabi Muhammad subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan dilanjutkan hajatnya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Rozi, kita haturkan. Dan untuk teman-teman juga yang hadir pada malam hari ini, insya Allah nanti akan coba kami buatkan grup kajian kita. Dan untuk kajian-kajian sebelumnya silakan diulang-ulang lagi di channel YouTube yang sudah kita bagikan sebelumnya. Dan bagi teman-teman juga yang punya akun YouTube yang lain, silahkan di-upload ulang. Tapi mohon disertakan juga sumbernya dan juga logo serta pesan-pesan yang ada di dalam video yang di-upload. Insya Allah kita semua diberkati Allah SWT. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku tasma'un subhanakallah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.